Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tiara Kehidupan, channel yang akan membahas kisah atau kejadian yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Kali ini saya akan membahas tentang kisah mualaf Uskup Agung yang menggemparkan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita langsung saja masuk ke dalam videonya. 2 hari menjelang Natal 23 Desember 1986, Uskup Agung Martin John Maipopo mengumumkan kepada para jemaatnya bahwa dirinya telah mualaf atau memeluk agama Islam. Dikutip dari republika.co.id, kabar yang disampaikan Maipopo tersebut sontak mengagetkan dan menggemparkan jemaat seisi gereja. Administratornya langsung bangkit dari tempat duduk, menutup pintu dan jendela gereja. Ia mengatakan kepada para jemaat gereja bahwa pikiran sang uskup gusar dan telah gila. Bagaimana tidak, hanya beberapa menit sebelumnya Maipopo mengeluarkan alat musiknya dan menyanyi begitu mengharukan bagi anggota gereja. Namun, di dalam hati sang uskup ada keputusasaan yang hendak ia utarakan yang akan membuat seisi gereja gempar. Hiburan itu nyatanya hanyalah pesta perpisahan. Jemaat gereja bahkan memanggil polisi untuk membawa sang uskup yang disebut gila itu pergi. Maipopo ditahan di sel hingga tengah malam sampai Syekh Ahmed Sheikh, orang yang mengakuinya masuk Islam, datang untuk menyelamatkannya. Kejadian itu hanyalah awal dari guncangan ringan baginya. Demikian menurut reporter Al-Kalam, Sipi Sesanti, yang berkesempatan mengobrol dengan mantan Uskup Agung Lutheran kelahiran Tanzania tersebut. Setelah masuk Islam, Maipopo kemudian dikenal dengan nama Al-Hajj Abu Bakar John Maipopo. Sang penulis merasa terpancing keingintahuannya setelah diberitahu oleh saudara laki-laki asal Zimbabwe, Sufyan Sabelo. Setelah ia mendengarkan ceramah Maipopo di Webang Islamic Center Durban, Sufyan inilah yang menceritakan tentang Maipopo yang tidak hanya memperoleh gelar BA dan Master, tetapi juga doktor di Divinity, namun kemudian beralih agama kepada Islam. Maipopo memperoleh diploma dalam administrasi gereja di Inggris dan gelar-gelar terakhir di Berlin, Jerman. Sebelum menjadi seorang Muslim, ia pernah menjadi sekretaris umum untuk Afrika Timur di Dewan Gereja-Gereja Dunia yang meliputi Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, dan bagian-bagian dari Ethiopia dan Somalia. 2 tahun setelah kelahirannya, keluarga Maipopo membaptisnya. 5 tahun kemudian, mereka menyaksikan dia dengan bangga menjadi altar boy atau seseorang yang membantu anggota pendeta di gereja. Keluarga begitu bangga ketika melihatnya membantu menteri gereja mempersiapkan tubuh dan darah Kristus. Pikiran sang ayah dipenuhi dengan ide-ide untuk masa depan putranya itu. Ketika saya berada di sekolah asrama, kemudian ayah saya menulis kepada saya, menyatakan dia ingin saya menjadi seorang imam. Dalam setiap surat, dia menulis ini, kenang Maipopo, dalam artikel di laman Islam Web. Namun, Maipopo alias Abu Bakar memiliki ide sendiri tentang hidupnya. Ia bergabung dengan kepolisian, namun pada usia 25, Maipopo menyerah pada kehendak ayahnya. Tidak seperti di Eropa, di mana anak-anak dapat melakukan apa yang mereka kehendaki setelah usia 21 tahun. Di Afrika, anak-anak diajarkan menghormati kehendak orang tua mereka di atas kehendak mereka sendiri. Putraku, sebelum aku menutup mataku, aku akan senang jika kau bisa menjadi pendeta.
Begitulah kata ayahnya pada Maipopo. Nasihat sang ayah kemudian mendorongnya melangkah ke Inggris pada tahun 1964 untuk mengejar diploma dalam administrasi gereja. Setahun kemudian, dia pergi ke Jerman untuk membuat gelar BA. Sekembalinya setahun kemudian, dia diangkat menjadi pejabat pelaksana, hingga kemudian meraih gelar master. Pada saat mengambil gelar doktor, Maipopo mulai mempertanyakan berbagai hal. Selama ini saya hanya melakukan berbagai hal tanpa bertanya. Saya mulai bertanya-tanya. Ada agama Kristen, Islam, Yahudi, Buddha. Masing-masing agama yang berbeda mengklaim jadilah agama yang benar. Apa kebenarannya? Saya menginginkan kebenaran, ujarnya. Sejak itu, Maipopo memulai pencarian hingga ia menguranginya menjadi 4 agama besar. Suatu waktu, ia mendapatkan salinan Al-Quran. Ketika pertama kali membuka lembaran Al-Quran, ayat-ayat yang pertama ia temukan adalah surah Al-Ikhlas. Katakan, dialah Allah yang Esa dan satu-satunya, Allah yang abadi, mutlak, dia tidak beranak, juga tidak diperanakan, dan tidak ada yang seperti dia. Demikian, Maipopo coba mengingatnya. Saat itulah benih-benih Islam mulai tertanam untuk pertama kalinya. Kala itu, dia menemukan Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang telah dihilangkan oleh manusia sejak wahyu tersebut diturunkan. Dalam menyimpulkan tesis doktoral saya mengatakan demikian. Saya tidak peduli apakah mereka memberi saya doktor atau tidak. Itu adalah kebenaran, dan saya sedang mencari kebenaran, kata Maipopo. Dalam pikiran demikian, Maipopo memanggil Profesor Van Burger. Kala itu, ia menutup pintu dan menatap mata sang profesor. Maipopo lantas bertanya, mana yang benar dari semua agama di dunia? Sang profesor menjawab, Islam. Maipopo lantas bertanya, kalau begitu, mengapa kamu bukan seorang muslim? Profesor lalu menjawab, yang pertama, saya membenci orang Arab, dan kedua, apakah Anda melihat semua kemewahan yang saya miliki? Apakah Anda pikir saya akan menyerahkan semuanya untuk Islam? Ketika saya memikirkan jawabannya, saya berpikir tentang situasi saya sendiri juga, kenang Maipopo. Kala itu, yang terlintas dalam imajinasinya adalah misinya dan hartanya, seperti mobilnya. Dia berpikir dirinya tidak bisa memeluk Islam, dan selama 1 tahun lamanya dia melupakannya. Namun kemudian mimpi menghantuinya. Ayat-ayat Al-Quran terus muncul. Orang-orang berpakaian putih terus berdatangan, terutama pada hari Jumat, hingga dia tidak tahan lagi. Hingga akhirnya pada 22 Desember 1986, dia secara resmi memeluk Islam. Mimpi-mimpi itu yang membimbingnya untuk masuk Islam. Maipopo meyakini bahwa mimpi bukan tahayul. Tidak, saya tidak percaya bahwa semua mimpi itu buruk. Ada yang memandu Anda ke arah yang benar dan yang tidak. Dan mimpi-mimpi ini khususnya membimbing saya ke arah yang benar, kepada Islam, katanya. Karena keputusannya memeluk Islam itulah gereja menyita rumahnya dan mobilnya. Istrinya pun harus mengepak pakaiannya, mengambil anak-anaknya dan pergi. Maipopo menjamin sang istri tidak diwajibkan untuk menjadi seorang muslim. Ketika Maipopo pergi kepada orang tuanya, mereka juga telah mendengar cerita tentang langkahnya itu. Kala itu, sang ayah justru memintanya mencela Islam. Sementara sang ibu mengatakan dia tidak ingin mendengar omong kosong dari Maipopo. Namun begitu, Maipopo mengungkapkan perasaannya bahwa dia telah memaafkan orang tuanya, sebab dia akhirnya bisa menemukan waktu untuk berdamai dengan ayahnya sebelum sang ayah meninggal. Mereka hanya orang tua yang tidak tahu. Mereka bahkan tidak bisa membaca Alkitab.
Yang mereka tahu hanyalah apa yang mereka dengar dari pendeta yang membaca. Ungkapnya, setelah meminta untuk menginap 1 malam, pada hari berikutnya ia memulai perjalanannya ke tempat asal keluarganya, Kyela, di dekat perbatasan antara Tanzania dan Malawi. Orang tuanya telah menetap di Kilosa, Morogoro. Selama perjalanannya, dia terdampar di Busale di rumah satu keluarga yang menjual bir buatan rumah. Di sanalah ia bertemu calon istrinya, seorang biarawati Katolik dengan nama Suster Gertrude Kibewa, yang sekarang dikenal sebagai Suster Zainab. Bersama biarawati itulah Maipopo pergi ke Keila. Di sana ia bertemu lelaki tua yang memberinya tempat berteduh malam sebelumnya. Lelaki tua itu juga yang mengatakan kepadanya bahwa disitulah dia akan menemukan muslim lainnya. Tetapi sebelum itu, pada pagi harinya, Maipopo mengumandangkan azan atau seruan sholat. Mendengar azan, penduduk desa keluar dari rumah masing-masing. Mereka bertanya kepada sang tuan rumah, mengapa dia menyimpan seorang pria gila. Beruntung, kala itu sang biarawati menjelaskan Maipopo tidak gila, melainkan seorang muslim. Suster Zainab juga yang membantu Maipopo membayar biaya pengobatannya di rumah sakit misi Anglikan ketika dia sakit parah. Kisah berlanjut tatkala Maipopo bertanya kepada sang biarawati soal mengapa dia mengenakan rosario. Suster Zainab kala itu menjawab, hal itu karena Kristus digantung di sana. Tapi katakanlah seseorang telah membunuh ayahmu dengan pistol, akankah kamu berkeliling membawa senjata di dadamu? Sang biarawati itu berpikir, benaknya menantang keyakinan lamanya. Tidak lama kemudian, Maipopo melamar Suster Zainab, dan sang biarawati itu pun menerimanya. Mereka kemudian menikah secara diam-diam. 4 pekan kemudian, Suster Zainab menulis surat kepada otoritasnya perihal kepergiannya. Lelaki tua yang memberinya perlindungan, yang juga paman Suster Zainab, mendengar pernikahan tersebut. Mereka diberitahu agar meninggalkan rumahnya. Sang paman tidak bisa menerima keputusan Suster Zainab. Ayahnya pun begitu marah dengan keputusan Zainab. Dari rumah uskup itu, Maipopo pergi dan kemudian tinggal di rumah lumpur yang dibangunnya sendiri. Dari mencari nafkah sebagai sekretaris jenderal Dewan Dunia Gereja untuk Afrika Timur, ia mulai mencari nafkah sebagai pemotong kayu dan mengolah tanah beberapa orang. Selain pekerjaan demikian, Maipopo juga berdakwah Islam di muka umum. Hal inilah yang menyebabkan serangkaian pemenjaraan jangka pendek karena khutbah yang dianggap penghinaan terhadap Kristen. Saat melaksanakan haji pada 1988, tragedi melandanya. Rumahnya dibom dan akibatnya 3 bayinya terbunuh. Seorang uskup yang memiliki ibu dan ibu saya sendiri adalah anak dari ayah yang sama terlibat dalam bencana tersebut. Kenang Maipopo. Namun, alih-alih melemahkan, semangat Maipopo justru kian bertambah, sebab jumlah orang yang memeluk Islam kala itu kian meningkat, termasuk ayah mertuanya. Pada tahun 1992, ia ditangkap selama 10 bulan bersama dengan 70 pengikut. Dia didakwa melakukan pengkhianatan. Hal ini terjadi setelah beberapa toko daging babi dibom. Dia memang berbicara menentang penjualan daging babi tersebut. Dia mengatakan secara konstitusional sejak 1913 ada undang-undang yang menentang keberadaan bar, klub, dan toko daging babi di Dar es Salaam, Tanga, Mafia, Lindi, dan Kigoma. Beruntung kala itu dia dibebaskan. Segera setelah itu dia melarikan diri ke Zambia. Dia mengasingkan diri setelah diberitahu ada rencana untuk membunuhnya. Maipopo mengatakan pada hari dia dibebaskan, polisi datang untuk menangkapnya kembali. Namun, menurutnya, para wanita mengatakan mereka akan menentang penangkapan Maipopo secara fisik terhadap polisi.
Mereka juga yang membantu Maipopo melintasi perbatasan tanpa diketahui. Saat itu, Maipopo dipakaikan pakaian perempuan. Karenanya, ia mengatakan itulah salah satu alasan yang membuatnya mengagumi wanita. Wanita harus diberi tempat tinggi. Mereka harus diberi pendidikan yang baik dalam Islam. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengerti mengapa seorang pria menikahi lebih dari satu istri? Adalah istri saya, Zainab. Ia mengusulkan agar saya menikahi istri kedua saya, Sela, temannya, ketika dia harus pergi untuk studi Islam di luar negeri, kata Maipopo. Maipopo atau Haji Abu Bakar pun berpesan kepada umat Islam. Ia mengatakan ada perang melawan Islam yang membanjiri dunia dengan literatur. Saat ini, kata dia, umat Islam dibuat merasa malu untuk dianggap sebagai fundamentalis. Muslim harus menghentikan kecenderungan individualistis mereka. Mereka harus bersama. Anda harus membela tetangga Anda jika Anda ingin selamat, katanya. Dalam pesannya, ia juga menyerukan umat Islam untuk berani. Ia lantas mengutip Ahmed Deedat dari Pusat Dakwah Islam Internasional. Orang itu tidak terbelajar, tetapi lihat cara ia menyebarkan Islam, tambahnya. Nah, itulah kisah mualaf uskup agung yang menggemparkan. Rumahnya dibom saat ibadah haji dan 3 bayinya terbunuh. Nantikan kisah-kisah selanjutnya. Tetap di channel Mutiara Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.